Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin di acara Pojok Cinta Alumni HY10 Lirboyo. Di episode kali ini, seperti episode-episode sebelumnya, kita tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita, yaitu suami saya sendiri. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di episode kali ini kita akan membahas tentang istimewanya santri dalam. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu santri dalam itu apa. Terus bagaimana istimewanya, itu bisa kita bahas di sini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Ya. Oke. Jadi, oke, Bunda, mau nanya apa? Iya, seperti judulnya, itu kan istimewanya santri dalam. Mungkin sebelum menjelaskan istimewanya itu, Ayah perlu ngejelasin tentang apa itu santri dalam. Oke. Ya, jadi teman-teman dimanapun berada, jadi sebenarnya kalau yang teman-teman yang sudah sudah akrab dengan pesantren, itu pasti di telinganya juga nggak asing istilah santri dalam. Jadi di samping santri reguler lah istilahnya. Jadi nanti ada santri kalong. Nah, santri kalong itu yang jadi belajar di situ apa segala macam di situ, tapi tidak di situ pulang. Itu santri kalong. Kalau di sana namanya bukan kalong tapi santri duduk. Nah, kalau di santri duduk, kalau di sana istilahnya duduk itu ya kita habis belajar pulang. Nah, bagian yang kebetulan Ayah sendiri ada di dalamnya itu ada santri dalam. Santri dalam itu awalnya itu rata-rata ya seperti yang pernah kita bicarakan dulu itu, bahwa yang nggak punya ongkos, nggak punya bekal dari rumah, susah, itu solusinya salah satu solusinya itu adalah ikut kiai, ikut dalam. Dan waktu itu kalau di HY masih puluhan ya, baru puluhan. Tahun berapa itu ya? Terakhir pokoknya Ayah di sana terakhir itu tahun 2000, pokoknya menjelang 2001, 2000 akhir sampai 2001. Seingat Ayah itu jamaah terakhir, kan kita punya perkumpulan sendiri tuh, jadi perkumpulan anak-anak dalam seluruh Lirboyo itu sekitar 600 orang, bayangin itu. Udah 600-an santri. Jadi dalam ini ada berapa orang, dalam ini ada berapa orang. Itu kalau hanya untuk dalamnya sih. Itu dalam doang. Itu dibagi ya nanti macam-macam. Jadi karena di dalam itu kan seperti rumah tangga. Jadi keluarga kiai itu kan seperti rumah tangga. Jadi nanti yang ada di sawah ya sawah, di warung ya warung, yang di pasar ya di pasar, di sawah ya di sawah. Terus yang di dapur, yang melayani di kantin dan segala macam. Ada bagiannya masing-masing. Ada bagian masing-masing. Terus itu sekitar 600-an zaman itu. Itu seluruh Lirboyo. Nah, maksud Ayah begini. Istimewa itu begini. Jadi santri dalam itu dibilang istimewa itu karena satu, yang pertama itu bisa keluar masuk dalam itu seperti rumahnya sendiri, nggak seperti santri reguler. Kalau santri biasa itu kan kalau mau ketemu kiai, mau sowan itu kan, prosedurnya bukan prosedur sebenarnya, tapi karena ya repot gitu, Mbak Yai itu repot, hari-harinya ngaji ya dan segala macam itu. Kalau santri sowan sementara jumlahnya terlalu banyak itu agak susah. Nah, kalau santri dalam itu justru enak, apalagi kalau misalnya dia kebetulan kebagian di dapur, atau tukang belanja. Tukang belanja itu paling fleksibel ya, karena bisa masuk kemana aja. Mobile. Itu yang pertama. Yang kedua begini teman-teman. Kalau santri-santri biasa begitu lulus, mungkin setahun 2 tahun masih banyak teman-temannya di pondok. Tapi kalau sudah beberapa tahun, misalnya kayak Ayah gini kan udah 20 tahunan, itu udah nggak ada siapa-siapa. Nah, kalau santri biasa agak kesulitan mungkin, apalagi misalnya pas zaman
zaman itu kayaknya siapa. Nah sekarang kan udah ganti generasi misalnya nih, kayak di Ayah sendiri zaman itu Ayah di sono kan zamannya masih Gus Rocky yang istilahnya yang mangku pemerintahan lah gitu ya. Itu sekarang sudah ke putranya. Nah kebetulan istrinya masih ada. Nah itu kita sowan, ya kita sowan masih seperti waktu kita santri aktif. Itu enaknya. Tidak berubah sama sekali. Dan enaknya lagi kalau Ayah itu ngerasa nyaman begitu sowan, nggak seperti tamu. Nggak perlu izin. Ini pokoknya datang nanti udah ke dapur aja. Pokoknya ke dapur. Jadi ke dapur. Itu yang tidak dipunyai oleh santri-santri lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu. Yang lainnya mungkin gini. Itu menjadi apa ya? Jadi kayak ya hubungan dengan kiai itu istimewa gitu. Istimewanya begini. Anak sama orang tua apa begini? Ya seperti keluarga. Misalnya kayak gini. Zaman tahun awal-awal krisis itu 97-98 itu kan lagi susah-susahnya itu. Jadi antara kiai sama anak-anak dalam itu hampir nggak berjarak itu sampai segi makannya. Nah, masih ingat itu zaman itu nyari beras susah, nyari pokoknya nih apa susah lah. Itu yang sering Ayah ceritain ke Bunda itu. Jadi Allah yarham Gus Nur ya, kita manggilnya Gus Nur aja ya, karena ini pokoknya Ayah cerita begini ini Ayah seolah-olah di zaman itu. Jadi di zaman itu. Sesuai pengalaman. Nah, sesuai pengalaman. Jadi sesuai yang dialami itu. Zaman itu pagi-pagi masak, selesai masak udah selesai, tahu-tahu Gus Nur itu Gus Nur itu kalau malam ya langsung masuk dapur, ambil nasi, bla bla bla. Tiba-tiba habis makan, terus Ayah dipanggil, "Solihin, sopo sing tuku beras sih?" "Kula, Gus." Saya bilang gitu. "Emang kenapa, Gus?" "Beras lah enak dipangan, dituku. Aku mangan syukur mati." Itu yang maksud Ayah nggak berjarak itu. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita masak itu ya kiai makan gitu. Jadi itu sampai ini saking gak enaknya. Ya saking itu zaman itu memang payah. Jadi beras itu susah dicari. Nah zaman itu kebetulan dapat beras warnanya bagus, dimasak itu jadi banyak, mekar gitu istilahnya. Tapi memang nggak enak, bener-bener nggak enak. Dikasih sayur itu bukannya ini, jadi kayak pasir dikasih air. Jadi malah ngepiar kemana-mana situ. Rasanya sepo itu hambar, nggak ada rasanya. Itu Gus Nur Solihin, sopo sing tuku beras? Kula, Gus. Beras enak dipangan dituku. Aku mangan syukur mati ya. Itu tapi sampai protesnya kiai ya hanya begitu. Iya, ya begitu aja. Maksudnya itu ya makan enak ya bareng-bareng, makan gak enak ya bareng-bareng. Itu yang berarti pertama. Apa yang dikonsumsi santri sama dengan apa yang konsumsi kiai? Enggak dibedain. Jadi sayur ya itu, misalnya ada lauk apa ya ada di dapur itu. Jadi misalnya kita kan masak di dapur itu gini Bu. Jadi kita masaknya kan skala besar ya. Skala besar itu misalnya sekali masak itu 20 liter. 15 liter sedikitnya. Kadang-kadang kalau pokoknya sekitar 20 liter itu bisa lebih, kurang ya nggak banyak gitu. Karena itu berapa kali masak ya? Gini, biasanya ini kalau yang bagian masak di dapur ya, dia masuk. Kebetulan kan Ayah waktu itu tahun kedua itu udah bagian masak. Bagian dapur. Masak, jadi bagian dapur. Itu 3 shift. Sebelum subuh tuh jam 3, setengah 3 itu udah bangun yang masak pertama. Nanti itu buat dagang yang pagi itu. Pagi kan anak-anak itu Mas. Ada yang kos, ada yang mau sekolah, ada yang mau ini kan harus sarapan pagi itu. Jadi jam setengah 6, jam 6 itu udah buka. Nah nanti untuk yang sore jam 10 udah mulai masuk dapur. Jadi yang pagi itu masak jam 7, jam 8 udah selesai tuh. Udah dia terus masak bagian kedua. Ya sekolah yang ngaji segala macam. Nah nanti shift kedua masak sekitar jam 10 lah, jam 10 itu mulai itu makan. Buat sore sama malam. Nah kalau malam itu biasanya kalau malam itu nggak terlalu menunya nggak terlalu, paling masak nasi. Kalau sayur apa segala macam itu biasanya yang agak instan. Tapi yang nentuin menu itu siapa ya? Yang nentuin menu
Bagian pasarnya. kepala warung. Jadi istilahnya ada ketua warungnya itu ada. Nah kebetulan ayah waktu itu kan beberapa tahun kemudian kan jadi bosnya warung. Nah itu salah satu yang istimewa. Kemudian yang enggak ini tidak akan dialami oleh santri biasa. Apa itu? Zaman itu Mbah Yitri. Jadi sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali itu kita dikumpulin. Jadi para ketua-ketua warung seluruh warung di Lirboyo itu dikumpulin. Itu semacam mungkin kalau bahasa sekarang itu forum ekonomi lah gitu kira-kira. Itu agenda rutinnya. Iya, Mbak Yaya Idris datang langsung sendiri. Jadi begitu itu sharing-sharingan. Jadi misalnya kayak di HY kebetulan waktu itu ayah datang. Terus ketua warungnya siapa lagi, itu seluruhnya. Itu puluhan. Bahkan mungkin mendekati ratusan. Jadi nanti sharing-sharingan, misalnya warung si A nih dapat beras dari mana, yang harganya miring yang mana, terutama kayu bakar. Kalau ini nggak bisa pakai kompor, nggak cukup, karena itu masaknya itu luar biasa, skalanya besar. Jadi kalau wajan sayur penggorengan itu mungkin orang bisa cemplungin, bisa muat itu. Ini kan namanya di dapur itu kan pasti untuk belanja sayuran segala macam itu yang bagian keuangannya yang ketua dapur itu sendiri apa beda? Bukan, jadi ketua warung istilahnya bos warung gitu. Iya. Jadi jadi gini Bun, itu uniknya di Lirboyo itu. Jadi santri-santri itu dididik segi ekonomi itu anak dalamnya itu. Jadi Mbah Yai itu nggak ngambil uang SPP, nggak ngambil uang pondok, itu nggak ada yang masuk. Itu dikelola pengurus penuhnya. Jadi yang uang madrasah, kan ada madrasah ada pondok. Kalau madrasah berarti kepala madrasah. Yang pondok ada lurah pondok namanya. Ya yang membayar pondok yang kelola lurah pondok dan perangkatnya. Berarti semuanya santri. Nah, yang madrasah berarti ada kepala madrasah dan perangkatnya, itu yang ngelola. Jadi nggak ada uang itu SPP istilahnya SPP itu nggak ada yang masuk kantong kiai, nggak ada, dikelola. Nah kiai itu dari mana? Nah ayah tahu persis karena ngalami itu. Jadi Mbah Yai itu bayangin aja kalau santrinya segitu banyak itu beras saja butuh berapa kan? Iya. Sayuran butuh berapa? Jadi nanti bos-bos warung itu kalau ayah waktu itu istilahnya sebulan sekali, ada yang harian, ada yang seminggu sekali gitu. Istilahnya apa ya, kalau ini bisa dibilang setoran lah gitu. Itu uang bersih, Mbak Yai nggak tahu menau. Jadi untuk ini untuk itu bosnya warung. Terus itu ada laporan keuangannya gitu ya? Oh iya, jadi itu nggak laporan yang ini yang enggak profesional aja. Berarti jadi kalau di Lirboyo semuanya yang berjalan itu sistemnya. Bener sistem. Jadi sampai roda ekonomi aja itu sistem. Itu santri ketua warung itu. Nanti kalau misalnya kayak ya ketua warungnya mau udah lulus mau ini, itu udah ngedidik yang sebelumnya, mulai diajak pasar, mulai dari segala macam. Berarti nggak bergantung ke kiai. Jadi sama sekali semuanya. Jadi yang ke sawah, yang ke kebun, yang ke yang di mana aja itu semuanya, yang di pasar, yang tukang belanja, tukang itu semuanya. Nah, jadi sebentar ya, ini kan ayah di awal kan tadi bilang gini, ada yang bagian sawah, ada yang bagian dapur, ada bagian macam-macam. Itu yang nentuin apa santrinya, apa kiainya, yang nentuin kamu bagian ini, kamu bagian ini. Pertamanya itu jadi gini, masing-masing itu ada istilahnya kepala bagiannya. Jadi misalnya yang di sawah nih, bukan. Jadi misalnya yang sawah nih kan ada yang bertanggung jawab. Yang di warung ada yang bertanggung jawab, di dapur ada yang bertanggung jawab. Kalau di dapur sama di warung itu biasanya relatif sama lah bosnya itu. Yang lain-lain ya pokoknya ada yang bertanggung jawab. Yang meletakkan ini di mana, ada anak dalam baru nih harus ditaruh di mana. Itu ya masing-masing kepala bagian lah istilahnya itu. Oh, jadi perekrutannya melalui kepala bagiannya masing-masing. Kalau perekrutannya biasanya kita sowan dulu. Jadi seperti yang saya bilang itu sowan, ini ada lowongan dalam nggak, istilahnya ada lowongan dalam lah, gampangnya begitu. Nah itu Mbak Yai juga nanya apa bagaimana?
ada misalnya ini ada tenaga baru nih misalnya yang lowong apa nih di dapur apa di mana itu. Nah itu anak-anak yang tahu, teman-teman itu yang tahu. Gitu. Jadi Nah, kita ini lewat Bun. kiai terus Lewat kiai, baru ke kepala bagian. Mbak Yai nanti nanya, ada lowongan nggak ini, ada tenaga baru ini bisa masuk nggak? Kalau yang bagian kepala bagian itu bilang masuk ya masuk, kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Kayak kita ngelamar kerja seperti ya. ngelamar pekerjaan. Nah, balik ke tadi ya, balik ke forum ekonomi tadi, itu betapa kita melihat Mbah Yai Idris dari dekat itu, Mbah Yai Idris yang luar biasa itu, ayam lihat dari dekat, terus kita duduk bareng. Jadi kan kita pasti nunggu, jadi kita datang duluan nih, nunggu Mbah Yai Idris datang nih. Itu kita melihat dari dekat, terus bagaimana sikap Mbah Yai ke kita itu luar biasa itu gini. Itu Mbah Yai datang, nah, bukan iklan ini, Mbah Yai selalu bawa rokok sebungkus, kadang-kadang beberapa bungkus lah, dia sering sebungkus ambil satu. Jadi teman-teman itu udah duduk itu, Mbah Yai ikut duduk di bawah sama ngedeproknya, nggak pakai kursi. Nah itu terus ambil rokok satu, terus sisanya, terus ini mulai pidato apa yang kita teman-teman sekalian, sekalian, itu yang luar biasa. Itu Mbah Yai Idris. Berarti nggak mau sisiin beliau sebagai kiai, ini santri. Karena mungkin Mbah Yai Idris itu mungkin melihatnya begini, ini bukan pas kita ngumpul itu, bukan forum ngaji tapi forum ekonomi. Jadi keberadaan kita itu benar-benar Mbah Yai itu melihat itu tadi, teman-teman sekalian, terus bla 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 bla, itu terus sharing-sharingan. Jadi nanti yang warung siapa nanti dapat beras dari mana, dapat kayu dari mana, ini dapat sayuran, dapat apa segala macam, itu sharing di situ udah persis kayak ya forum ekonomi. Itu Mbah Yai sendiri datang. Itu. Nah, yang istimewanya lagi gini. Ini jadi kumpulan santri itu kan zaman itu sekitar 600-an itu ya. Itu kita punya perusahaan profesional. Apa itu ya? Nah, jadi kan ini kalau di Lirboyo begini ya. Jadi masing-masing daerah misalnya Cirebon, Jakarta, Pemalang apa segala macam punya jamnya sendiri, Bun. Jadi misalnya Indramayu, punya orang-orang Indramayu itu ngumpul. Orang Cirebon sama, Jakarta sama. Anak dalam nggak kalah. Anak dalam punya jamnya sendiri. Siapa yang biayai? Tadi. Jadi itu luar biasanya Mbah Yai itu. Jadi di samping anak-anak itu kerja sama bagiannya masing-masing tuh ya, yang di dapur yang segala macam itu. Tapi kita punya perusahaan profesional, perusahaan kerupuk. Itu yang punya anak-anak dalam. Dikelola oleh profesional. Mereka bukan anak dalam. Dia kerja profesional. Ini mungkin santri biasa nggak tahu. Produksi sendiri. Cuman ya agak masa. Agak masanya gini, ya fair aja kita ya. Jadi anak dalam itu kan, semua dalam itu kan punya warung di mana-mana itu. Karena anak-anak dalam punya perkumpulan dan harus dibiayai, kita punya perusahaan kerupuk. Mudah-mudahan masih ada nih, sekarang mungkin masih ada. Kayaknya masih ada kayaknya. HY ya, Pak Dipan. Itu seluruh Lirboyo. HY termasuk harus ikut. Jadi HY itu udah bagian dari ini. Jadi ini ayah agak melebar ceritanya karena ini dalam itu kan semuanya. Jadi kita punya perusahaan profesional, pabrik kerupuk lah gampangnya begitu. Itu yang kerja di situ, itu kerja profesional, pekerja profesional. Dia nggak dalam, dia sekolah bayar apa segala macam, dibayar. Yang santri reguler. Itu santri reguler. Jadi yang kerja. Jadi itu uniknya. Kita ini santri dalam tapi punya perusahaan. Nah, perusahaan itu dikelola profesional. Itu serunya lagi, dia bikin LPJ tiap tahun. Jadi akhir tahun mereka laporan keuangan ke kita. Oh, jadi jelas semua. Jelas. Jadi tapi dia nggak dalam. Tapi dia bekerja sama anak-anak dalam, istilahnya kan unik itu. Itu santri biasa jarang yang tahu. Anak dalam yang nggak dapat biaya sama sekali, malah di sana menciptakan pekerjaan untuk santri lain. Itu mungkin nggak banyak. Salah satunya ada itu di Lirboyo itu. Nah, itu mungkin sampai sekarang masih ada, Bun. Jadi yang kerja, yang ayah bilang tadi agak maksa itu begini. Perusahaan kerupuk itu memproduksi kerupuk kan.
karena ini jamiah bareng, berarti semua warung harus boleh jual kerupuk apa saja, tapi harus jual kerupuk kita juga gitu. Jadi tiap hari nih yang pekerja profesional itu ngirim ke warung-warung harus. Jadi misalnya kayak warung ayah nih, warung ayah di situ ngisi beberapa warung. Bisa ratusan itu, warungnya banyak banget. Jadi makanya punya perusahaan yang jalan itu karena ya agak maksa ya. Bagaimana? Karena kita punya jamiah yang harus dibayai, biar jamiah kan tahu sendiri ya pokoknya jamiah itu kan biayanya kan gede. Nah itu harus dibiayai, maka kita punya perusahaan kerupuk itu dikelola profesional, cuman semua warung harus jual kerupuk itu minimal satu hari, satu bungkus itu. Nah, kalau warungnya yang gede ya bisa puluhan bungkus. Untuk ide awalnya ketemu sampai jadi perusahaan kerupuk, ayah nggak tahu awalnya bagaimana, nggak tahu. Ayah masuk kan udah ramai, udah jadi. Jadi ayah tahunya itu ya memang ada, terus karena kita ketua-ketua nerusin berarti ayah waktu itu. Tinggal terusin. Jadi kita tahunya ya tiap akhir tahun itu mereka laporan keuangan, istilahnya laporan keuangan. Nah kita seperti profesional pun. Jadi habisnya berapa, produksi berapa, terjual berapa, untuk apa saja. Misalnya untuk gaji karyawan, detil. Jadi sampai 1.000, 2.000 itu masuk itu. Berarti ini bisa menjadi salah satu bekal begitu mereka lulus dari Lirboyo udah punya kemampuan ya, termasuk. Iya, jadi makanya di Lirboyo itu kan istilahnya ada pramuka. Pramuka itu semacam kalau di sekolah itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu zaman itu ya. Zaman itu mulai belajar dekor. Terus ada lagi motong rambut. Nah makanya ayah jadi punya salon itu kok di Lirboyo ya. Jadi ayah itu ngajar di Lirboyo, profesi ayah berawal dari situ juga. Yang ngelola santri juga itu apa yang lain? Nah itu madrasah. Kalau madrasah itu kan memang ada ekstrakurikulernya. Jadi mereka ya tergantung masing-masing. Mungkin sekarang lebih ramai, ada sekarang apalagi kan sekarang zaman begini ada kursus komputer, ada segala macam, lebih lengkap lagi mungkin melihat yang zaman sekarang ini. Memang disiapin kalau misalnya lulus dari situ mereka siap kerja. Jadi itu tadi ya, cuman begini teman-teman ya, walaupun santri dalam itu istimewa, ini pendapat saya sendiri, pendapat saya aja. Jadi teman-teman jangan kemudian misalnya uangnya banyak, perusahaan di mana-mana, anaknya dimasukin, dan ya jangan juga kasih kesempatan teman-teman yang memang membutuhkan. Makanya kalau ada teman-teman yang uangnya banyak tiba-tiba anaknya masuk dalam itu, ayah agak keberatan gitu. Jangan egois, jangan egois ya. Kan kalau pengen deket kiai, kan masih ada cara lain gitu. Jangan jalur itu gitu. Itu bisa lewat prestasi lah. Kalau paling menonjol otomatis ya apa aja lah gitu. Atau misalnya ya apa saja. Ya paling mungkin ya prestasi lah gitu misalnya. Ya, tapi kalau di Lirboyo itu ini Bun, orang pinter itu banyak banget. Itu kalau lewat itu berat ya apa aja lah, misalnya bantuin kan bisa. Jadi jangan yang maaf nih ya, jadi misalnya yang udah banyak uang, yang udah sukses itu ya jangan anaknya dimasukin dalam, nanti kasihan itu biar di tempat kesempatan yang lain yang memang nggak punya ini ya. Ayah itu kan sering cerita kalau dulu pernah jual mie ayam, itu bagian dari itu juga. Bagian itu luar biasanya. Ini maaf, ini Gus Robi itu luar biasa. Mungkin apa ya? Jadi ayah itu kan pertama ke sawah, terus habis itu ke sawah terus direkrut sama Mbah Di. Mbah Di itu Mas Nadi. Pada zaman itu sudah almarhum. Zaman itu bosnya Kang Kamal. Mudah-mudahan Kang Kamal sempat nonton ini ya. Kang Kamal mudah-mudahan nonton. Jadi bosnya Kang Kamal. Akhirnya ayah masuk dapur. Tahun berikutnya terus ikut istilahnya ikut yang nyajiin itu, yang di depan itu. Kalau di sana kan nggak ada kasir. Kasir itu ya yang penjaga warung. Penjaga warung itu ya kasir yang ladeni segala macam. Masuk ke situ. Tahun keberapa itu tahu-tahu ada ide
Gus Rofi sendiri bikin mie ayam. Yang belum ada apa ini? Mie ayam. Jadi menunya yang ngusulin Gus Rofi. Gus Rofi itu memang asli ide dari Gus Rofi itu. Jadi akhirnya kita bikin mie ayam, mie-nya bikin sendiri, apa segala macam sendiri. Ayah itu ya balik lagi ke Mbah Kun lagi tuh, Mbah Kun, kemudian Mbah Kun nonton lagi ya. Nanti Mbah Kun ada namanya Kang Merit. Kang Merit itu kebetulan bapaknya tukang mie ayam, punya pengalaman mie ayam, jadi ayah sempat berguru sama itu. Berkembang, kemudian sekarang masih alhamdulillah itu masih eksis ayah-ayahnya. Itu jejak kita waktu di sana. Mudah-mudahan masih tetap eksis, mudah-mudahan ramai. Nah, yang ini lagi nih Bun, sebenarnya yang pengen ayah berbagi itu ini Gus Rofi sendiri. Ini terakhir ini ya. Nanti kita cerita lagi kapan. Jadi istimewanya Gus Rofi itu waktu itu kita tahu waktunya siang apa sore, Pak. Ayah udah agak lupa. Pokoknya kita lagi masak kacang, padahal itu masak kacang. Terus biasa kita ngelewat makan bareng. Lagi baru mulai makan, tiba-tiba Gus Rofi nongol dari belakang. Terus bilang gini, wah, makan bahasa Indonesianya ya. Wah, lagi makan ini. Wah, boleh ikut. Benentuk baru kayak santri coba. Padahal itu kayak kita aja lagi makan terus tahu-tahu nih. Itu saking nggak tahu saking tawaduknya atau ayah nggak tahu itu. Itu jadi kenangan terbaik. Mungkin nggak semua santri ngalamin itu ya. Jadi ayah ngalamin itu. Jadi kita lagi makan, tahu-tahu beliau nongol dari belakang, gretek buka pintu. Wah, mam toh, melu. Benin tuh baru kayak santri. Itu yang ayah inget. Itu yang saya ingat teman-teman ya. Jadi benar-benar itu langsung turun, terus kita ngasih tempat, miring sedikit kan itu muter tuh. Jadi miring sedikit, bener bareng. Cuman nggak sampai selesai gitu. Santri udah makan dari baru mulai. Udah beberapa udah nyuap, tapi bener-bener baru. Kebetulan baru nongol terus nih bener-bener makan bareng kita. Cuman ya nggak sampai orang ngendikannya itu benin tuh baru kayak santri. Luar biasa. Jadi santri Hai harus tahu bahwa kita punya Kiai Haji Rofi itu yang luar biasa. Saya pernah ngalamin makan terus beliau ikut nimbrung. Itu yang saya ingat adalah ben entuk barokah santri. Itu maknanya nggak tahu, yang pasti terlalu dalam lah itu. Mungkin itu dulu Bu. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Buat hiburan ya. Selama ayah jadi ketua di kantin, itu kan pasti punya pengalaman-pengalaman yang lumayan bikin ketawa. Itu ada nggak itu? Oh ya gini, ini ayah masih ingat nih. Tapi ayah untuk menjaga nama baik, Bab, nggak nyebutin nama ya. Jadi waktu itu ingat zaman Bunda skripsi itu kan, kita ke sono, terus bla 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 bla, tiba-tiba ada dua orang nyari saya. Nyari Bakin mana Bakin gitu bilangnya. Ini dua teman kita ini, mudah-mudahan orang yang nonton, tapi ayah nggak nyebutin nama ya, ini nggak boleh nyebutin merek, nanti gimana. Ada dua orang santri, itu satu anak buah di mie ayam, satunya dua-duanya anak buah. Tapi sebenarnya dia santri biasa, terus ayah rekrut dari situ. Itu kan udah lama banget. Boy nyari Bakin, udah ketemu Bakin. Gitu bilang. Kenapa gitu? Kenapa nyari saya? Saya bilang, ini Bakin, saya mau bayar utang. Utang apa aku? Karena ayah nggak ngerasa dia pernah utang. Ternyata dia utang uang. Kebetulan dia kan jaga warung itu kan penjaga itu kan sekaligus kasir. Dia ternyata uang dari itu tapi nggak bilang. Jadi nggak bilang kalau uang itu. Waktu itu nominalnya yang satu itu 600.000, yang satu sekitar 350 kalau nggak salah. 600.000 itu yang ayah. Kemudian teman-teman yang masih ini utang di ayah 600, yang 350 itu uang warung yang Mbah.
Ayah Mbah itu ayah balikin karena mbahnya udah nggak ada. Yang satu ayah Sowan Gus Nur Allah irham. Ya, kemudian satunya ayah Sowan Gus Rofi. Itu Gus Rofi bilang apa? Ini Gus, ini ada santri nyari-nyari ternyata membayar utang Gus. Nah, terus ayah serahin uangnya, dia bocah baik. Nah, mudah-mudahan yang nonton ya, mudah-mudahan temen yang ayah maksud ini nonton mudah-mudahan ya. Dia bocah baik. Kenapa? Utang kalau dia nggak mau ngaku aja, ya nggak tahu. Ya tapi itu luar tetap biasa bayarnya, santri ya itu kelebihan santri itu. Jadi pas utang dia nggak bilang, pas bayar dia baru bilang. Berarti selama itu terus inget itu. Terus inget itu, ditulis sama mereka. Nah ini jangan dibahas di fikih, utangnya dulu sekian terus dibayar. Nggak usah begitu, nggak usah ribet. Itu bayar utang itu udah luar biasa. Gus Rofi, Kiai Haji Rofi waktu itu bilang ini bocah baik. Udah nggak inilah gitu. Nah, jadi nggak diterusin, pokoknya beliau bilang begitu, ini anak baik karena utang nggak bilang tapi tetap ingat nyaur, ingat bayar utang. Nah, mungkin itu biasa. Jadi mungkin itu dulu, nanti kapan-kapan kita sambung lagi cerita yang pokoknya banyak ini cerita yang pengen ayah begitu banyak banget ya. Nanti. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di episode ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman apa yang narasumber sampaikan, pengalaman-pengalaman beliau di sana, dan semoga bisa menjadi ajang silaturahmi terutama. Jadi untuk para alumni untuk mengingat kenangan-kenangan yang waktu di pondok, itu bisa menonton acara ini. Nah satu lagi, bentar. Mudah-mudahan Kang Muhib nonton ya, Kang Muhib. Tolong komentar di bawah ya. Kang Muhib ini salah satu chef terbaik kita zaman itu. Ingat Kang Muhib ya. Nah, Kang Muhib adalah chef terbaik kita waktu itu. Jadi jangan sampai nggak nonton. Nanti kasih ide di kolom komentar ya. Oke. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas.